Setiap zaman memiliki pahlawan. Dalam sejarah Islam, ada sosok wanita yang namanya tak lekang oleh waktu. Ia dikenal sebagai perawat pertama dalam sejarah peradaban Islam. Seorang muslimah yang penuh ilmu, keberanian, dan kasih sayang. Namanya adalah Rufaidah al-Aslamiyah. Kisah hidupnya membuktikan bahwa pengabdian kepada sesama bila didasari iman dapat mengubah dunia. Latar belakang kehidupan Rufaidah al-Aslamiyah. Rufaidah lahir di Madinah pada abad ke-7 Masehi. Di tengah masyarakat Arab yang sedang berada dalam masa transisi dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ia berasal dari suku Bani Aslam. Sejak kecil, Rufaidah sudah terbiasa melihat ayahnya yang seorang tabib membantu orang-orang sakit dengan ramuan herbal dan ilmu pengobatan tradisional. Melihat hal itu, Rufaidah kecil tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sering membantu ayahnya memperhatikan cara membalut luka, mencampur ramuan, hingga berbicara lembut kepada pasien. Dari sinilah lahir kecintaannya pada dunia kesehatan. Namun, yang membuatnya istimewa bukan hanya pengetahuan medis yang ia pelajari. Ia juga tumbuh dengan nilai-nilai iman. Baginya, ilmu pengobatan bukan sekedar keterampilan, tetapi juga bentuk ibadah, sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menolong manusia. Perjalanan awal dan peran di masyarakat. Ketika dewasa, Rufaidah mulai aktif membantu masyarakat Madinah. Ia membuka diri untuk merawat siapa saja yang membutuhkan. Ia menolong orang-orang yang sakit, memberi obat herbal, serta mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Rufaidah sering mengingatkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ia mengajarkan wanita-wanita Madinah untuk menjaga kesehatan keluarga mereka, mencuci tangan sebelum makan, merawat anak-anak dengan penuh kasih, serta menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit. Sikapnya membuat Rufaidah sangat dihormati. Ia bukan hanya seorang tabib wanita, tetapi juga seorang pendidik, konselor, dan penolong yang tulus. Ia hadir di tengah masyarakat bukan untuk mencari pujian, tetapi karena merasa terpanggil oleh Allah untuk melayani sesama. Peperangan. Puncak pengabdian Rufaidah terlihat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi berbagai peperangan. Pada masa itu, peperangan seringkali membawa korban luka yang sangat banyak. Di saat itulah, Rufaidah mengambil peran besar. Ia mendirikan tenda pengobatan di dekat medan perang, yang kemudian dikenal sebagai Tenda Rufaidah. Tenda ini berfungsi layaknya rumah sakit lapangan pertama dalam sejarah Islam. Dengan penuh kesabaran, ia membersihkan luka para prajurit, menghentikan pendarahan, membalut dengan kain bersih, dan memberikan ramuan herbal untuk mempercepat penyembuhan. Tidak hanya merawat fisik, ia juga menenangkan hati para pejuang dengan kata-kata lembut, doa, dan semangat. Bayangkan, di tengah suasana perang yang penuh bahaya, suara pedang dan panah di sekelilingnya, Rufaidah tetap berdiri teguh. Ia menunjukkan keberanian yang luar biasa, menjadikan dirinya teladan bagi muslimah sepanjang zaman.
Rufaidah mendidik perawat muslimah. Rufaidah menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, ia melatih para wanita muslimah lain untuk menjadi perawat. Ia mengajarkan mereka bagaimana cara merawat luka, menjaga kebersihan, memberi makanan sehat, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien. Inilah cikal bakal pendidikan keperawatan dalam Islam. Rufaidah bukan hanya seorang perawat, tetapi juga seorang pendidik. Ia membentuk tim perawat wanita yang siap membantu setiap kali ada peperangan atau keadaan darurat. Prinsip yang ia tanamkan sederhana tetapi mendalam, yaitu seorang perawat harus memiliki ilmu, iman, dan kasih sayang. Tanpa salah satu dari 3 hal itu, pelayanan kesehatan tidak akan sempurna. Peran dan kontribusi besar Rufaidah. Kontribusi Rufaidah tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah pionir dalam memperkenalkan konsep pelayanan kesehatan yang holistik. Baginya, merawat pasien bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menguatkan jiwa dan menenangkan hati. Ia mengajarkan pentingnya kebersihan sebagai dasar kesehatan. Ia memperkenalkan pencatatan kondisi pasien secara sederhana. Dan yang tak kalah penting, ia membuktikan bahwa wanita bisa memimpin dan berperan aktif dalam bidang medis, tanpa kehilangan kehormatan dan nilai-nilai Islam. Rufaidah juga menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Banyak perawat muslimah meneladani caranya, menjadikan profesi perawat bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebagai ibadah dan pengabdian. Kesan dan inspirasi Rufaidah. Hingga kini, nama Rufaidah tetap dikenang. Beberapa negara Islam memberikan penghargaan keperawatan dengan nama Rufaidah Award sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Ia menjadi teladan bahwa profesi perawat adalah profesi yang mulia karena menyentuh langsung kehidupan manusia. Tanpa perawat, proses penyembuhan tidak akan sempurna. Rufaidah juga membuktikan bahwa Islam sama menjunjung tinggi peran wanita. Ia adalah simbol kebenaran, kasih sayang, ilmu, dan pengabdian. Sosoknya menginspirasi banyak perawat muslimah modern untuk bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan keikhlasan. Penutup atau kesimpulan tentang Rufaidah. Rufaidah al-Aslamiyah adalah bukti nyata bahwa ilmu, iman, dan kasih sayang bisa mengubah dunia. Dari sosoknya, kita belajar bahwa menjadi perawat bukan sekadar menyembuhkan luka tubuh, tetapi juga menyalakan harapan dan merawat jiwa. Ia adalah cahaya yang lahir di masa awal Islam, dan cahayanya tetap bersinar hingga kini. Mari kita jadikan Rufaidah sebagai teladan, agar kita bisa menjaga perawat, tenaga kesehatan, atau manusia yang bermanfaat bagi sesama. Baik semuanya, sekian paparan dari saya tentang Rufaidah al-Aslamiyah, perawat pertama dalam sejarah Islam.